Halo guys, perkenalkan nama gue Brian. Oke, di video sebelumnya gue kan ada review mengenai USB mining dari Midas Mining. Dan ada beberapa dari kalian yang berkomentar, Bang, take down dulu bang. Bang, coba research lebih dalam dulu. Oke, dan videonya sudah kita take down dan sudah kita research lebih dalam lagi mengenai Midas Mining ini. Tapi sebelumnya gue ingin mengucapkan terima kasih kepada kalian sebagai subscriber setianya Kuinvestasi yang sudah mengkritik kita dan memberi saran kita untuk melakukan research lebih dalam. Jadi di video kali ini gua akan memberikan update mengenai USB Midas Mining ini. Sebelum video ini kita mulai, ada beberapa disclaimer yang ingin gua katakan terlebih dahulu. Yang pertama, video ini bukan ajakan untuk teman-teman untuk melakukan mining dengan USB mining. Jadi it's not a financial and investment advice. Yang kedua, video ini tidak disponsori sama sekali oleh si Midas Mining-nya. Jadi di video ini kita ingin tahu apakah mining dengan menggunakan device USB ini legit atau enggak. Tapi sebelum mulai, jangan lupa untuk like, subscribe, dan klik lonceng notifikasi di YouTube channel Kuinvestasi. Sebelumnya gue udah pernah buat video mengenai Midas Mining ini dan udah gue lakukan mining selama 1 bulan dan sudah berhasil gue withdraw di akun Indodax gue. Nih gue lampirkan buktinya. Tetapi ada beberapa dari kalian yang berpendapat di kolom komentar bahwa biasanya ketika kita mining di suatu pool yang sifatnya sentralisasi atau bisa diartikan kalau misalnya kita mining di suatu pool yang cuma bisa 1 koin doang, biasanya itu berpotensi scam. Nah makanya untuk itu gue coba research lebih dalam dan gue pernah mention di video sebelumnya. Jadi kita bakal review sedikit mengenai pool yang baru yang namanya ini adalah YZ Big Pool. Ini kurang lebih tampilan pool yang akan gue jelasin selanjutnya, yaitu YZ Big Pool. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa di YZ Big Pool ini kalian bisa mining 3 koin, yaitu ada Bitcoin, Ethereum, dan Monero. Nah, pasti kalian bertanya, apa sih perbedaan YZ Big Pool ini dengan Astronom Pool? Nah, mari kita lihat. Nah, biasanya kalau misalnya kalian belum punya akun, ini kurang lebih prosesnya sama seperti kayak kalian register di Astronom Pool. Kalian tinggal register email kalian, kemudian dapat verification code, kemudian kalian baru bisa masuk ke poolnya. Jadi kita langsung saja masuk ke poolnya. Kurang lebih ini adalah tampilan YZ Big Poolnya. Jadi di sini pakai bahasa Rusia campur bahasa Inggris, tapi gua bukan orang Rusia ya, mohon maaf. Jadi di sini kurang lebih tampilannya untuk YZ Big Poolnya. Di kiri kita bisa lihat ada dashboard, mining overview, payouts, dan reverse history. Perbedaannya itu kita bisa lihat di bagian payouts-nya guys. Di sini kita bisa lihat perbedaan withdraw fee-nya itu sebesar 15% dan minimum penarikannya itu adalah sebesar 0,1 XMR. Itu lumayan besar lah, apalagi untuk biaya withdraw-nya. Setelah gua coba untuk pindah ke pool yang baru, nah sebenarnya di sini gua menemukan sesuatu yang agak sedikit menarik nih guys. Di sini yang akan kita bahas. Nah, ini pas gua mau pindah ke YZ Big Pool ini, ada sebenarnya beberapa tahap yang harus kalian lakukan. Dan untuk tahap-tahapnya ini sudah dijelaskan oleh si pihak Midas Mining-nya melalui akun TikTok-nya. Nah, kalian bisa research cara-caranya di situ. Nah, caranya itu sebenarnya kalian harus download terlebih dahulu yang namanya Zadik Driver ini. Nah, ini sebenarnya caranya itu adalah kalian download Zadik ini, kemudian kalian cari nih yang WinUSB ini, kalian harus ganti ke lib USB ini, kemudian install WCID driver. Setelah gua melakukan itu, gua langsung pergi ke poolnya dan di sini gua berusaha untuk coba add new device. Ini kurang lebih prosesnya kurang lebih sama seperti ketika kalian lakukan di Astronom Pool untuk add new device. Tapi di sini permasalahannya akan gue ceritakan. Nah, di sini kan kalian bisa lihat untuk series device-nya dari sini. Nah, di sini kita praktekkan ya. Kita coba ketik serial device-nya. 225. Nah, tiba-tiba akan muncul seperti ini. Error, unable to read this device. Ini yang menjadi permasalahannya. Device-nya nih nggak connect guys. Tapi uniknya itu setelah gua coba download software-nya, yaitu YZ Big Miner. Nah, ini kurang lebih tampilannya seperti ini. Tulisnya juga disconnected guys. Padahal ini udah connected. Dan kalau misalnya kita coba aja ya, kita coba langsung start mining. Tulisannya kayak gini, ready to initialize WL225ZVY, padahal ini udah connect, tapi di sini tulisannya disconnected. Dan kendalanya adalah new device ini juga gak bisa guys. Nih kita coba lagi gak bisa, unable to read this device. Kita coba lagi, masih gak bisa juga nih pasti. Nah, unable to read this device. Jadi berdasarkan pengalaman ini kayak gue langsung kaget, ini gimana gitu. Apalagi setelah disetting pakai Zadik Driver tadi, ini jadi muncul pertanyaan kan, wah kayak mana ini USB miningnya kok nggak bisa diminingkan gitu.
Dan pas gue udah coba-coba semuanya dan ternyata gak bisa di mining, gue langsung kontak ke teknisinya Midas Mining. Nah dari situ gue dibimbing melalui tim viewer, dan ternyata melalui situ si orang dari Midas Miningnya itu langsung bantu secara online untuk mengatasi ini gimana permasalahannya diselesaikan. Tetapi pada akhirnya tetap aja ini gak ada jalan keluarnya. Jadi baik gue mau mining pakai ini, alat tambahan ini, maupun gue colok langsung ke laptop gue untuk melakukan mining, itu tetap gak bisa dilakukan. Jadi di saat itu memang disarankan oleh si orang Midas Mining ini coba untuk menggunakan device lainnya, baik itu laptop lain maupun bisa menggunakan PC lain. Dan gue menemukan cara untuk bisa ngereset ulang device gue ini, dan pada akhirnya tuh sebenarnya gue bisa mining lagi di Astronom Pool. Yang pertama, kalian buka dulu Zadik Driver dan kemudian kalian tinggal pilih WinUSB ini. Karena sebelumnya tadi gue sempat mention bahwa gue ubah settingannya itu ke libusb.win. Nah ini kalian harus ubah kembali ke WinUSB yang ini. Kemudian kalian tinggal install WCID driver, kemudian sudah beres. Dan kemudian kalian bisa balik ke Astronom Pool, kemudian kita langsung start mining. Dan harusnya akan keluar seperti ini. Kalau misalnya udah keluar kode-kode accepted, kemudian ada kode dan muncul angka-angka, ini artinya sudah bisa di mining. Jadi caranya seperti itu. Tetapi kalau misalnya nggak bisa, bagaimana caranya? Setelah kalian install WCID drivernya tadi dan sudah kalian ubah ke Windows-nya, kalian langsung restart komputer dulu atau laptop kalian, baru coba buka Astronom Pool-nya. Jadi bisa dibilang setelah pengalaman yang udah gue alamin ini, gue jadi agak ragu karena pas gue pengen coba pindah ke WZ Big Pool ternyata terjadi kendala yang unexpected sih jujur, dan bahkan gue nggak ngerti honestly karena gue bukan anak PC sama sekali dan bukan anak miners, jadi agak ribet dan agak susah lah ini gimana settingannya. Tetapi at the end gue menemukan solusinya dan ternyata gue tinggal reset menggunakan Zadik Driver ini. Intinya gue tidak bisa mining di WZ Big Pool karena ya kendala tadi yang sudah gue jelaskan. Tetapi gue tetap bisa mining, tetapi cuman bisa di Astronom Pool. Disclaimer guys, video ini bukan untuk mengajak kalian untuk investasi atau melakukan mining dengan USB mining ini, tetapi video ini dibuat hanya untuk tujuan edukasi dan ini sebenarnya adalah video eksploratif. Walaupun guys hasil withdrawalnya itu berhasil dilakukan di akun Indodax gua dalam bentuk BUSD, tapi tetap saja mohon untuk berhati-hati karena berdasarkan komentar teman-teman sebelumnya mengatakan kalau misalnya mining di suatu pool yang sifatnya sentralisasi atau cuma bisa satu koin doang, biasanya bersifat scam. Jadi tetap berhati-hati dan lakukan do your own research. Dan mungkin para miners yang udah pernah mining menggunakan Midas Mining ini, boleh silakan komentar di bawah. Mungkin bisa saja gue salah karena gue bukan tech guy guys. Oke guys, sekian saja videonya. Semoga bermanfaat. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan klik lonceng notifikasi di YouTube channel Koinvestasi. As always, koinvestasi, semua bisa kripto.